Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, teman-teman sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Oke, teman-teman sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran akidah. Setelah di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Dari makna iman kepada kitab-kitab Allah, ya, Mister sudah jelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah ini, ya, di slide-slide sebelumnya, ya. Mister jelaskan bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, ya. Kalamullah itu artinya adalah perkataan Allah, bahwa Allah itu berbicara, tapi berbicaranya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kita akan membahas tentang tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana sih kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan pada kali ini insyaallah ta'ala. Jadi Mister harapkan teman-teman mencatat apa yang Mister sampaikan, ya, merangkum, meresum apa yang Mister sampaikan. Jika itu penting menurut teman-teman, silahkan catat. Jika baru didapatkan, silahkan dicatat, ya. Jika baru didapat, silahkan dicatat, ya. Oke, teman-teman sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah itu ada tata caranya. Ya, tata caranya, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya. Yang akan kita bahas itu ada di halaman 3, ya, dimulai dari halaman 3. Tapi dengarkan saja dan catat yang Mister sampaikan. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama, tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini, ya, mengimani bahwa kitab-kitab Allah itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu berasal dari Allah, bukan perkataan manusia. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Oleh karena itu pasti itu berasal dari Allah, bukan dari yang lain. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ini dalil bahwa, ya, Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu kalamullah, perkataan Allah. Tidak mungkin perkataan Allah berasal dari manusia, nggak mungkin, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua kitab-kitab dari Zabur, Taurat, Injil sampai yang terakhir yaitu Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang berasal pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu yang sekarang kan yang berlaku hanya Al-Qur'an, ya, teman-teman. Al-Qur'an itu, ya, 100% adalah perkataan Allah, berasal dari Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan, atau nabi-nabi sebelumnya, bukan, tetapi itu adalah 100% perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini tata cara yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu mengajak beribadah hanya kepada Allah. Jadi semua kitab, teman-teman, Zabur, Taurat, Injil, semua kitab-kitab itu mengajak beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, di sini dalam Al-Qur'an dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 79. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka li basyarin ayyutiyallahu al-kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Di sini Allah berfirman, tidak layak bagi seorang nabi yang diberikan kitab oleh Allah dan hikmah serta kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi isi kitabnya itu mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada patung, bukan kepada batu, bukan kepada pohon, bukan kepada kuburan, tetapi mereka mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah. La ilaha
illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu isi kitabnya itu tuh. Harus kita yakini gitu. Terus yang ketiga, meyakini bahwa kitab-kitab itu tidak saling bertentangan. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak saling bertentangan. Isinya enggak kontradiksi, isinya enggak saling bertentangan, bertabrakan. Isinya sama. Intinya sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman kepada semua kitab yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Bahwa ada kitab sebelum Al-Qur'an seperti Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa atau Nabi Musa? Nabi Musa. Injil diturunkan Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Suhuf Ibrahim dan Musa. Dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Ini harus kita imani semua. Ya, kitab-kitab itu. Adapun rasul-rasul yang kitabnya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, kita mengimaninya secara global. Ya, kita meyakini bahwa mereka pun diberikan kitab, tapi nama kitabnya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Gitu ya teman-teman sekalian. Itu ada 4 ya cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ditambah satu lagi nih, ya, yang terakhir, meyakini bahwa syariat dalam kitab-kitab terdahulu ditujukan kepada umat para nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad itu khusus untuk umat-umat terdahulu. Adapun sekarang orang-orang harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Makanya Nabi SAW bersabda, aku datang kepada kalian dengan membawanya Al-Quran yang putih bersih. Seandainya Musa masih hidup, maka dia tidak mempunyai pilihan lain selain mengikutiku. Jadi umat-umat terdahulu punya syariat. Nah, syariatnya khusus untuk mereka saja. Nah, adapun yang sekarang, ya, umat-umat yang sekarang sampai hari kiamat wajib ngikut Nabi Muhammad. Ya, wajib ngikut Nabi Muhammad, tidak boleh bikin syariat baru, tidak boleh ngikut agama yang lain, harus agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Oke teman-teman sekalian, itu tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 5 ya, itu harus kita imani semua. Bisa ulangi lagi, yang pertama meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu mengajak kepada beribadah kepada Allah saja. Yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu tidak saling bertentangan. Ya. Yang keempat, beriman kepada semua kitab yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa serta Al-Qur'an itu sendiri. Yang kelima, meyakini bahwa syariat dalam kitab-kitab terdahulu ditujukan hanya untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Adapun umat setelah Nabi Muhammad wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Naftatimu bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.